ke-7, yaitu penghasilan unlimited. Maksudnya bagaimana penghasilan unlimited itu? Halo Sobat UMKM, bertemu lagi bersama saya Misrani di Mabar Solusi Scale Up Startup. Kali ini kita akan membahas salah satu tren yang akan terjadi di 2023, yaitu resesi ekonomi, karena masih ada perang antara Ukraina dan Rusia ya. Jadi kita akan membahas apa yang akan kita lakukan sebagai karyawan, bagaimana kita mengatasinya, krisis ekonomi tersebut. Oke, kita akan bahas ya. Kali ini kita akan membahas kenapa kita menjadi konten kreator. Jadi cara bisnis sampingan karyawan milenial di kala resesi, judul kita kali ini. Oke, kita lanjutkan. Kenapa kita harus membahasnya? Karena tahun 2023 adalah masa resesi bagi kita semua, tahun ke-8 ekonomi. Jadi apa yang akan kita lakukan di tahun tersebut? Dan walaupun Indonesia itu tidak berdampak secara langsung dalam resesi, tapi perusahaan-perusahaan besar itu akan terjadi pengurangan besar-besaran ya, yang sekarang sudah ada seperti Shopee kalau di Indonesia, terus kalau yang di luar ada Microsoft, ada Facebook, ada Apple, semuanya melakukan pengurangan besar-besaran karyawannya, dan itu akan berlanjut di 2023. Terus bagaimana sih kok Indonesia kena, padahal secara perekonomian Indonesia ini mapan atau ya tidak berpengaruh lah. Jadi yang pertama itu pengaruhnya produksi Indonesia yang akan diekspor ke Eropa, karena di Eropa itu sedang terjadi krisis energi karena suplai dari Rusia berkurang, suplai gasnya. Jadi di sana lagi kekurangan energi. Jadi untuk barang-barang mewah, barang-barang branded, mereka akan mengurangi pembeliannya. Jadi bahasanya yang biasanya beli produk Indonesia yang ekspor ke Eropa itu berkurang. Jadi ya otomatis secara nggak langsung mengurangi penghasilan atau omset perusahaan-perusahaan di Indonesia yang ekspor ke Eropa dan ke Rusia. Ya Rusia masih termasuk Eropa sih gitu ya. Jadi sebagai karyawan, apa yang akan kita persiapkan untuk menghadapi resesi ini? Jika kita ya apa yang kita lakukan? Pertama, memang harus mempersiapkan diri keuangan untuk minimal memang 12 bulan. Jadi 1 tahun penuh 2023 itu kita harus sudah mempersiapkan keuangan untuk kebutuhan sehari-hari selama 1 bulan tersebut. Terus terus apa yang kita lakukan? Kita akan mencoba memberikan beberapa masukan atau usaha sampingan yang akan memberikan kita penghasilan tambahan, atau kita paling nggak bertahan lah. Jadi yang tadi bertahan, yang pertama pokoknya membuat cadangan pengeluaran selama 1 tahun. Jadi kita nabung untuk selama 1 tahun. Yang kedua, kurangi biaya-biaya yang tidak kita perlukan, yang biaya-biaya yang kemungkinan bisa kita kurangi semua. Terus usahakan kita bisa mengambil peluang yang ada ya, untuk bisa menjadi business owner atau menjadi pegawai freelance yang lain atau apapun itulah. Terus setelah mengambil peluang itu, kita bisa meningkatkan penghasilan kita dengan peluang usaha sampingan tersebut agar bisa menjadi usaha pokok sebelum kita memang benar-benar terkena PHK atau pengurangan karyawan. Terus apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Kita perlu memikirkan beberapa hal yang akan terjadi di tahun 2023. Jadi solusinya dari semua itu, dari masalah itu seperti menjadi business owner. Jadi kita sebagai karyawan bisa menjadi business owner dari sebuah brand atau produk, ya brand ya, yang benar sebenarnya bahasanya brand. Bisa maklon dulu ya, karena paling enak itu sebenarnya maklon ya, karena kalau kita berurusan dengan produksi itu nanti harus dengan teliti, jelimet, dan sangat hati-hati. Belum masalah perizinannya yang harus kita lakukan ya. Biasanya kalau misalnya kosmetik atau kesehatan perlu izin BPOM, izin usaha, terus perlu tes, perlu cross check, pokoknya lebih ribet lah. Jadi kita usulkan untuk maklon aja. Terus yang kedua, menjadi reseller. Nah, ini lebih mudah lagi untuk kita sebagai karyawan. Kenapa? Karena kita tidak mengurus juga masalah
distribusi dan lain-lainnya. Kita tinggal cari produk yang sesuai dengan kita, yang sesuai kualitas kita, tinggal kita jual. Itu yang lebih enak lagi. Yang ketiga, yang tidak memerlukan modal uang, kita jadi pengajar atau ahli di bidang tertentu sehingga kita dibutuhkan jasa kita, entah jasa apapun itulah. Kalau sebenarnya pengajar ini ke jasa ya, bisa memang jasa apapun itu bisa kita dapatkan ya, jadi guru, terus jadi konsultan, terus jadi desain grafis, apapun itulah bisa kita dapatkan. Yang keempat, menjadi konten kreator. Nah di sini ini yang akan kita bahas, kenapa kita harus menjadi konten kreator, karena konten kreator itu sekarang lagi berkembang pesat ya. Salah satu bukan salah satu, banyak konten kreator yang sudah penghasilannya lebih dari 100 juta hanya dengan membuat konten. Yang lebih mudah lagi itu membuat konten di YouTube ya. Kalau di TikTok kan kebanyakan adalah endorse. Itu kalau di TikTok masih apa ya namanya, endorse, tapi lebih cepat naiknya kalau di YouTube. Nah kalau di kalau di TikTok lebih cepat naiknya, tapi sebatas endorse. Jadi kalau yang nggak ada yang mengendorse kita itu tidak akan mendapatkan penghasilan. Kalau di YouTube itu bisa mendapatkan penghasilan dari iklan dari YouTube itu. Selain itu juga bisa mendapatkan endorse. Ini beberapa alasan untuk kenapa kita menjadi konten kreator. Itu bisa dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Ini resolusi ekonomi 5.0. Menurut saya 5 ya, karena kalau 4 itu sudah agak mau kelewatan. Ini nanti udah mau ke 5 ya. Terus yang kedua, tidak membutuhkan ijazah khusus. Semua orang bisa membuat konten apapun itu, bahkan konten tidur pun mendapatkan view banyak ya. Terus yang ketiga, tidak bisa sambil beraktivitas harian kita. Jadi bagi karyawan masih bisa menjadi karyawan sembari untuk merintis bisnisnya atau kontennya ini ya, konten kreator ini sampai benar-benar ramai dan bisa sebagai penghasilan utama kita, atau bahasa Jawa ini dijaga nih hasilnya gitu ya. Terus yang selanjutnya, didukung oleh teknologi saat ini. Jadi sekarang udah pemerintah baru-baru ini sekitar November Desember ini mematikan TV analog yang lama. Sekarang TV-nya harus sudah TV digital ya. Kalau TV analog sudah dimatikan, itu salah satunya kita bisa nonton TV lewat HP. Jadi bukan nonton TV lewat HP sih, nonton YouTube lewat TV misalnya gitu ya. Jadi yang biasanya kita nonton lewat HP yang generasi Z dan milenial ini, sekarang bisa nonton diharuskan nonton TV menggunakan digital ya, digitalisasi gitu. Terus bisa berkarya sesuka hati, maksudnya ya disesuaikan, bisa sesuai passion, bisa sesuai dengan hobi, dan bisa yang apa yang di sekitar kita lah, lebih fleksibel. Dan yang ke-7 yaitu penghasilan unlimited. Maksudnya bagaimana penghasilan unlimited itu? Karena modal kita untuk membuat itu lebih kecil, dan kalau kita di urusan produksi biasanya kita itu mentok di maksimal kapasitas produksi dan harus menambah alat dan alat lagi. Kalau di konten kreator ini kita nggak, kalau bahasa gampangnya, tidak perlu menambahkan alat-alat tambahan yang begitu mahal atau yang begitu aneh-aneh atau lebih banyak. Yang penting view-nya semakin banyak dan semakin banyak, penghasilannya pun semakin banyak dan semakin banyak, hampir tanpa batas ya, tergantung view-nya. Pokoknya ya sebenarnya ada batasnya, tapi di luar nalar kita lah. Nanti semoga teman-teman yang mendengarkan ini bisa mendapatkan penghasilan yang memang di luar apa yang kita ekspektasikan gitu ya. Terus yang ke-8, bisa diwariskan. Nah ini salah satu bagusnya konten kreator ini, kan bisa diteruskan. Misalnya kita punya anak seperti Raffi Ahmad, kan ada Rafathar. Rafathar itu bisa membuat konten sendiri. Dan terus si Deddy Corbuzier setelah beberapa waktu anaknya juga ikut membuat jadi konten kreator untuk kontennya sendiri ya, walaupun sebenarnya itu tidak
diwariskan secara langsung, tapi kan bisa juga langsung mendirect anaknya untuk jadi konten kreator gitu, seperti Sule yang anaknya yang itu juga dibuatkan kok programnya sendiri dan dibuatkan kontennya sendiri gitu ya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang membuat mereka itu menjadi konten kreator lebih mudah. Terus bagaimana nanti langkah-langkahnya untuk menjadi konten kreator? Kita ini misalnya yang pertama itu tulis langkah-langkah memilih konten kreator apa. Kita ini mau menjadi konten kreator apa? Tulis 10 hobi yang dimiliki. Nah, ini memang teman-teman tulis di buku ya, tulis di buku 10 di list 10 hobi yang dimiliki. Kalau memang nggak punya 10 hobi ya misalnya ada 5 ya tulis 5, karena nanti memang dipilih 10 terus coret yang 5 tinggal 5, terus coret lagi 2 tinggal 3. Nah 3 ini pilih satu yang benar-benar memang kita kuasai sesuai dengan urut-urutan nanti selanjutnya yang draft-draft selanjutnya ini ya, yang sesuai gitu loh. Terus yang kedua tulis 10 semua sumber daya yang kita miliki, misalnya ada laptop, terus ada motor, ada mobil, ada di sekeliling kita, ada tetangga kita yang jualan apa atau yang unik apa, terus ada saudara kita yang mungkin unik atau asik atau yang punya hal yang bisa di share ke teman-teman gitu ya. Pokoknya sumber daya yang ada di kita dan sekeliling kita itu apa yang mendukung untuk kita jadikan konten. Tulis ya 10 hal. Nah nanti kan kita cocokkan antara semua hal ini, nanti 4 hal ini kita cocokkan ketemu satu benang merahnya. Nah itu yang kita ambil. Terus yang ketiga tulis 5 keahlian yang dimiliki. Ini sebenarnya nggak harus 5, bisa 3, 5, 10 atau berapa lah, tulis dulu pokoknya. Kalau nggak nyampe 10 ya 5, kalau nggak nyampe 5 ya 3 gitu ya. Jadi tulis semua hal yang keahlian yang dimiliki. Keahlian ini misalnya kita disuruh ibu kita ngapain, oh itu ternyata salah satu keahlian kita. Misalnya kita disuruh bos kita ngapain dan bisa, oh itu salah satu juga keahlian kita gitu ya. Terus yang keempat tulis 5 pendidikan dan kursus yang pernah kita lakukan. Nah ini nanti kan kita bisa share ke teman-teman juga yang lain apa itu yang kita miliki, bisa di share, tulis aja 5. Nah nanti setelah poin 1, 2, 3, 4 ini kita miliki, sudah kita list, tinggal kita coret satu-satu ya. Ini yang, atau kita pilih satu, ditarik garis lurus seperti ini, garis lurus kan, ketemu satu yang ada semua 4 kriteria ini yang ada. Nah itu yang kita ambil. Itu nanti kemungkinan setiap orang beda-beda ya, jadi ambil salah satunya, dan semoga dari bisnis konten kreator ini teman-teman bisa menjadi seorang konten kreator yang meningkatkan penghasilan dan bisa melebihi gaji bulanan kita sebagai karyawan. Oke, terima kasih teman-teman semua yang telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.